Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menulis yang meliputi yang pertama yaitu hakikat dari keterampilan menulis, yang kedua yaitu tujuan keterampilan menulis, yang ketiga yaitu level atau tahapan dalam setiap keterampilan menulis, yang keempat yaitu bahan ajar pada keterampilan menulis, yang kelima yaitu media pada keterampilan menulis, yang keenam yaitu teknik pembelajaran pada keterampilan menulis, dan yang terakhir yaitu evaluasi pada keterampilan menulis. Sebelum kita mengetahui atau memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai hakikat dari menulis. Dalam menulis itu memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengubah bunyi ujaran menjadi simbol grafis, dan dalam proses ini konteks pembelajaran bahasa Arab dinamakan dengan proses mengeja dan atau dikenal juga dengan proses khat. Tahap kedua dalam kegiatan menulis adalah penyusunan kalimat sederhana dalam konteks yang tepat. Seperti halnya dengan penyusunan kalimat sederhana, juga dengan membuat percakapan secara sederhana, dan juga lain-lain. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menuangkan gagasan, pikiran, perasaan dalam susunan bahasa yang baik dan benar. Jadi dapat disimpulkan, hakikat dari menulis adalah kegiatan terstruktur dan disengaja yang dilakukan oleh seseorang untuk menuangkan pikiran dan perasaannya, sehingga tulisannya tersebut dapat menunjukkan sudut pandang seseorang. Dan dari tulisannya itu, seseorang yang membaca dapat menilai karakter penulisnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tujuan keterampilan menulis, yakni seseorang dapat menguasai penggunaan aturan tata tulis bahasa Arab baik secara teknis maupun gramatikal dalam menuangkan gagasan, pikiran, perasaan pada tema-tema tertentu yang dapat dipahami oleh orang Arab. Adapun keterampilan menulis harus dikuasai oleh siswa. Dengan hal ini ada beberapa keterampilan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Untuk level mubtadi atau pemula itu berkaitan dengan teknik atau teknis, yaitu menulis dari arah kanan ke kiri. Yang kedua yaitu mengenal tanda baca dan fungsinya. Ketiga yaitu menulis dengan benar sesuai dengan kaidah imla. Yang keempat yaitu menulis dengan rapi. Yang kelima yaitu menulis huruf dengan jelas. Yang keenam menulis dengan lancar. Dan yang ketujuh yaitu mengetahui posisi huruf hijaiyah ketika berada di awal, tengah maupun akhir. Selanjutnya yaitu mengenai level mutawasit. Pada level ini berkaitan dengan karakter tulisan Arab. Seperti halnya yang pertama yaitu mengetahui kaidah imla. Yang kedua yaitu mengetahui jenis khat. Yang ketiga yaitu mengetahui karakteristik tulisan Arab. Seperti halnya tanwin, mad, tak marbutoh, tak maftuhah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu mengetahui bentuk huruf. Ketika huruf itu berdiri sendiri atau ketika huruf itu disambung. Kemudian yang kelima yaitu cermat dalam menulis, terutama pada huruf yang tidak dibaca. Seperti halnya pada kata haza. Ada setelah za ada hamzah yang harus ditulis. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, level mutaqaddim. Hal ini berkaitan dengan kegiatan dan area menulis. Seperti halnya yang pertama yaitu menyusun atau meringkas, mensimpulkan. Terus yang kedua yaitu menulis surat dalam berbagai bentuk. Kemudian yang ketiga yaitu memperkaya kosakata dan struktur kalimat. Yang keempat yaitu mendeskripsikan. Yang kelima yaitu menulis laporan. Dan yang keenam yaitu mengisi biodata atau formulir.
Kemudian selanjutnya yaitu bahan ajar dalam keterampilan menulis. Seperti halnya yang pertama yaitu menyusun kata, yang kedua menyusun kalimat, yang ketiga menyambung kalimat, yang keempat menyempurnakan kalimat, dan yang kelima melengkapi kalimat. Kemudian selanjutnya mengenai media dalam keterampilan menulis. Dalam keterampilan menulis terdapat beberapa media, diantaranya yaitu seperti media gambar, yang kedua yaitu media scrapbook, yang ketiga yaitu media temper Arabic. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai teknik pembelajaran menulis. Ada berbagai teknik dalam pembelajaran menulis. Yang pertama yaitu tahap peran menulis. Dalam tahap peran menulis ini, siswa mulai belajar untuk memegang pensil, membuat garis lurus, lengkung, panjang, pendek, dan miring. Kemudian pada tahap ini pula siswa diberi latihan yaitu menulis huruf. Yang pertama menulis huruf secara terpisah sebelum disambung. Yang kedua yaitu menulis huruf sesuai urutan abjad. Yang ketiga yaitu menulis huruf sebelum suku kata. Yang keempat yaitu menulis huruf 1 sampai 2 huruf pada setiap pembelajaran. Dan yang kelima yaitu guru mencontohkan di papan tulis terlebih dahulu sebelum meminta siswa itu untuk menuliskannya di buku latihan. Kemudian yang kedua yaitu teknik rosem al-huruf, yaitu kemampuan untuk menuangkan gagasan atau dalam kurung mengarang. Kemampuan ini merupakan dasar untuk mencapai kemahiran inti pada kegiatan menulis. Selanjutnya yaitu imla, teknik imla mangkul atau menyadur. Dalam hal ini, tujuan dari teknik ini adalah agar siswa mampu menulis huruf, kata, kalimat dengan baik dan benar. Dalam teknik ini, dalam fase ini, siswa perlu mendapatkan perhatian serius dari para guru karena satu, perbedaan arah menulis yang dari kanan ke kiri. Yang biasanya siswa itu menulis Latin dari kiri ke kanan, yaitu perbedaan huruf Arab dengan huruf Latin. Yang ketiga perbedaan huruf Arab pada posisi awal, tengah maupun akhir kata. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan huruf berdasarkan jenis khot. Yang kelima yaitu beberapa huruf ada yang diucapkan namun tidak nampak atau sebaliknya. Selanjutnya yang keempat yaitu imla mangzur atau menyadur. Dalam hal ini variasi yang dapat dilakukan oleh guru dalam kegiatan menulis yaitu yang pertama, guru meminta siswa untuk menghafal teks sederhana yang setelah dihafal guru akan meminta siswa itu menuliskannya kembali teks sederhana tersebut. Kemudian yang kedua, guru menuliskan di papan tulis kata yang sulit dipelajari. Kemudian meminta siswa untuk menuliskannya beberapa kali. Kemudian setelah itu guru mengimlakan sepenuhnya kata yang sudah ditulis oleh siswa beberapa kali tersebut. Kemudian selanjutnya teknik yang kelima yaitu imla ihtibari. Dalam fase ini siswa dilatih agar terampil dalam 3 hal. Yang pertama yaitu kemampuan menyimak dan mengikuti alur pembicaraan. Yang kedua yaitu kemampuan mengingat apa yang didengar. Dan yang ketiga yaitu kemampuan menulis apa yang didengar. Yang selanjutnya yang keenam yaitu teknik insya atau mengarang. Dalam hal insya ini terbagi menjadi 2. Ada insya muwajjah dan ada insya hur. Yang pertama yaitu insya muwajjah. Pada tahap ini siswa sudah mengenal beberapa kosakata yang dapat dipahami maknanya. Dan kemudian siswa juga sudah mengenal beberapa struktur kalimat. Artinya siswa sudah mempunyai cukup bekal untuk memulai mengarang. Latihan yang dapat digunakan dalam insya muwajjah diantaranya adalah yang pertama yaitu menyusun kata,
yang kedua yaitu menyusun kalimat, yang ketiga menyambung kalimat, yang keempat menyempurnakan kalimat, yang kelima yaitu memperluas kalimat, dan yang keenam yaitu melengkapi kalimat. Kemudian selanjutnya yaitu insya'hur. Dalam hal ini, siswa diberi kebebasan untuk menuangkan segala kemampuannya, termasuk dalam memilih kosakata dan struktur kalimatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai evaluasi keterampilan menulis. Dalam evaluasi keterampilan menulis ini terdapat dua jenis. Jenis yang pertama yaitu mencakup 1. Kelancaran menulis, 2. Kejelasan penulisan, yang ketiga yaitu keakuratan penulisan sesuai dengan kaidah imla, yang keempat yaitu kerapihan penulisan, dan yang kelima yaitu penggunaan tanda baca. Kemudian selanjutnya yaitu jenis kedua dalam evaluasi keterampilan menulis, diantaranya yang pertama yaitu penggunaan ejaan, yang kedua yaitu pemilihan kata, yang ketiga penggunaan struktur kalimat, dan yang keempat yaitu penerapan tata bahasa.